Dalam kehidupan ini kita sering kali berjumpa dengan orang-orang yang penuh karisma. Anda hanya menatap wajahnya atau mendengarkan tutur katanya, hati Anda sudah merasakan ketentraman, kedamaian. Anda mendengarkan perkataannya, melihat perbuatannya, Anda menjadi terinspirasi. Apalagi ketika mendengarkan ungkapan-ungkapan kebijaksanaan yang dia hidupi sendiri di dalam perjalanan kehidupannya. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memberkati kita, memberkati hidup kita. Dan ketika kita mengikut orang seperti ini, kita juga menjadi berkembang. Dan kita sebutlah orang-orang seperti ini life-giving people, orang-orang yang memberkati hidup kita dengan kehidupan mereka sendiri. Tetapi sebaliknya, seringkali kita berjumpa dengan orang-orang yang pengaruhnya justru sangat jelek dalam kehidupan kita. Kita sebut mereka sebagai racun. Mereka meracuni kita dan kita keracunan. Mereka mengalami sukacita, kita mengalami penderitaan. Seringkali dengan perkataan mereka, dengan fitnah mereka, dengan tutur kata mereka yang menyakitkan, mereka bangga sih bisa mengatakan itu tentang diri Anda misalnya. Tapi ketika Anda menerima pengaruh orang seperti ini dalam kehidupan Anda, lihatlah apa yang terjadi. Anda menjadi tidak bahagia, Anda marah, Anda sedih. Padahal itu semua akan merusak kesehatan jiwa dan raga Anda. Maka dalam hidup ini, ketika Anda berjumpa dengan orang-orang sekitar Anda, pilihlah yang mana orang yang life-giving, mana yang toxic. Mana yang betul-betul toxic dan merusak, set boundaries, hindari saja mereka. Kalau yang tidak terlalu merugikan, Anda masih bisa bertoleransi kontak dengan mereka. Tapi yang paling penting adalah kita mencoba mencari dalam kehidupan kita orang-orang yang menjadi sumber inspirasi bagi kita, yang menguatkan kita, yang menjadi teman, sahabat, saudara perjalanan kita dalam hidup ini. Dalam suka dan duka, Anda sangat bahagia kalau menemukan orang-orang seperti ini, dan seringkali itu melalui perjumpaan yang hanya mungkin sesaat, tetapi kemudian membawa perubahan dalam hidup Anda. Seperti pengalaman Matius yang kita rayakan pestanya hari ini. Dia duduk di rumah cukai. Yesus melihat dia dan memanggil dia, "Mari ikutlah aku." Dan satu kalimat ini mengubah seluruh hidup Matius ketika dia memutuskan untuk ikut Yesus dan terlibat dalam hidup Tuhan kita. Pengalaman hidupnya kemudian dia tuangkan dalam tulisan, dalam Injil. Dan lihatlah, hidupnya kemudian memberkati begitu banyak umat Kristiani yang membaca tulisan suci ini. Anda pilih menjadi berkat atau menjadi kutuk. Anda pengen menjadi seperti Yesus yang memberkati orang dan mengubah hidup orang, atau menjadi seperti orang-orang Farisi yang hanya bisa menjadi kritikus, yang hanya mencari kebenaran dirinya dan membuat penderitaan pada orang lain tanpa sadar. Orang-orang seperti ini tidak sadar bahwa mereka telah menghancurkan orang lain atau mereka menyusahkan orang lain. Mereka justru happy, merasa bangga, merasa benar sendiri. Hati-hati dengan orang seperti ini. Saya harap Anda memilih menjadi pemberi kehidupan dan bukan pembawa kematian. Tuhan, di tangan kami ini ada berkat maupun kutuk. Kami bisa memberkati orang lain, kami bisa juga menyebabkan hidup orang lain penuh penderitaan. Tapi ajari kami Tuhan dengan hati yang lurus memilih untuk memberkati orang lain. Dan bantu kami hari ini untuk menebarkan kebajikan dalam diri sesama kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.